sih CSR itu? CSR atau Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dalam semua aspek operasionalnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip CSR, ada 5. Yang pertama ada mengidentifikasi misi jangka panjang dan tahan lama. Apa sih maksudnya? Di mana sebuah perusahaan memberikan kontribusi sosial terbesar jika mengidentifikasi tantangan kebijakan yang penting dan berlangsung lama, serta berpartisipasi pada solusinya dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang kedua ada mengontribusikan yang telah dilakukan, di mana sebuah perusahaan memaksimalkan manfaat dan kontribusi perusahaannya. Jadi, jika perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta mengontribusikan produk dan jasa yang didasarkan pada keahlian yang digunakan dalam atau yang dihasilkan dari operasi normalnya. Yang ketiga adalah mengontribusikan jasa khusus skala besar, di mana perusahaan memiliki dampak sosial terbesar ketika perusahaan memberikan kontribusi khusus kepada usaha kooperasi berskala besar. Yang keempat ada menimbang pengaruh pemerintah. Dukungan pemerintah bagi partisipasi perusahaan dalam CSR atau paling tidak kerelaannya untuk menghilangkan hambatan sehingga dapat memberikan pengaruh positif yang penting. Yang terakhir yang kelima adalah menyusun dan menilai total paket manfaat, di mana perusahaan memperoleh manfaat terbesar dari kontribusi sosialnya jika memberikan harga pada total paket manfaat. Jadi penilaian ini sebaiknya mencakup kontribusi sosial yang diberikan maupun dampak reputasi yang memperkuat atau memperkaya posisi perusahaan di mata para konstituennya. Selanjutnya ada tujuan dari Corporate Social Responsibility. Yang pertama ada membangun citra positif perusahaan. Aktivitas CSR menunjukkan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai etika dan kepedulian sosial yang meningkatkan reputasi, kepercayaan dan loyalitas publik, pelanggan serta investor. Perusahaan yang aktif dalam program pelestarian lingkungan atau pemberdayaan masyarakat, hal ini akan dianggap bertanggung jawab dan lebih disukai konsumen. Yang kedua yaitu ada mendukung keberlanjutan lingkungan. Perusahaan mengintegrasikan praktik ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif operasinya dan berkontribusi pada kelestarian alam, memastikan sumber daya tersedia untuk generasi mendatang yang juga menjamin keberlanjutan bisnis itu sendiri. Contohnya yaitu menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah atau program reboisasi. Yang ketiga yaitu ada memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Melalui program CSR, perusahaan membangun hubungan harmonis dengan berbagai pihak seperti pemerintah, komunitas lokal, karyawan, investor, dan pelanggan dengan memenuhi harapan mereka terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Contohnya yaitu pada program pelatihan untuk masyarakat sekitar atau program kesejahteraan karyawan yang lebih baik. Yang keempat, ada memenuhi tanggung jawab sosial dan hukum. CSR memastikan perusahaan menjalankan kewajiban yang lebih dari sekedar keuntungan, yaitu memberikan kontribusi positif dan mematuhi regulasi, seperti dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia yang memajukan CSR bagi perusahaan tertentu. Contohnya, melaksanakan program sesuai peraturan pemerintah dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. CSR juga memberikan manfaat, yaitu berupa membantu memperkuat citra perusahaan, membina hubungan baik dengan masyarakat, dan mendukung kelestarian lingkungan. Program ini juga meningkatkan kepercayaan pelanggan serta semangat karyawan karena perusahaan dinilai peduli. Selain itu, CSR menarik investor, memperkuat daya saing, dan mengurangi potensi politik. Pada umumnya, CSR dikelompokkan ke dalam beberapa jenis utama. Yang pertama yaitu CSR lingkungan. CSR lingkungan berfokus pada upaya perusahaan meminimalkan dampak negatif dan memperbaiki kualitas lingkungan. Misalnya pengurangan emisi, pengolahan limbah, dan program penanaman pohon. Tujuannya untuk menjaga sumber daya alam sekaligus mengurangi risiko lingkungan yang bisa merugikan masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada CSR sosial atau kemasyarakatan. Jenis ini menekankan dukungan terhadap kesejahteraan sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sukarelawan. Bentuknya bisa program beasiswa, pelatihan keterampilan, klinik kesehatan gratis, hingga pengiriman relawan atau tenaga ahli ke daerah yang membutuhkan.
Kemudian yang ketiga ada CSR ekonomi. CSR ekonomi ini berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan nilai ekonomi yang adil dan berkelanjutan baik untuk perusahaan maupun untuk komunitas. Kemudian ada CSR etis atau tanggung jawab etika. Tanggung jawab etis ini menekankan praktik bisnis yang jujur, adil, dan menghormati hak-hak pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya kepatuhan terhadap hukum, anti korupsi, perlindungan konsumen, dan hak karyawan. Kemudian yang kelima ada CSR filantropi. CSR filantropi ini adalah kontribusi sukarela perusahaan dalam bentuk donasi uang, barang, atau dukungan lain untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Contohnya seperti sumbangan ke lembaga amal, sponsorship, atau program dana bantuan pada korban bencana alam. Kemudian selanjutnya yaitu strategi implementasi CSR. Pada dasarnya adalah cara perusahaan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi program CSR agar selaras dengan bisnis dan benar-benar bermanfaat. Jadi berikut ini adalah strategi utama yang umum dipakai oleh para perusahaan. Yang pertama yaitu integrasi dengan strategi bisnis. Perusahaan perlu menyelaraskan program CSR dengan visi misi dan model bisnis sehingga bukan sekedar aktivitas amal terpisah, tetapi menjadi bagian dari keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua ada analisis kebutuhan dan pemangku kepentingan. Sebelum merancang program, perusahaan memetakan isu penting di sekitar operasi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta harapan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, LSM, dan komunitas. Kemudian yang ketiga ada perencanaan program dan alokasi sumber daya. Perusahaan menyusun rencana kerja CSR tahunan yang memuat tujuan kegiatan, anggaran, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab yang biasanya disetujui oleh direksi atau dewan komisaris. Kemudian yang keempat ada pelaksanaan kolaboratif. Program ini dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak. Yang pertama yaitu ada unit internal perusahaan, kemudian ada pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, ataupun komunitas lokal. Kolaborasi ini meningkatkan kapasitas teknis di lapangan dan memperbesar dampak, misalnya menggandeng universitas untuk pelatihan kewirausahaan masyarakat. Kemudian yang kelima ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Perusahaan memantau pelaksanaan dan hasil program melalui indikator yang telah ditetapkan, lalu melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan. Hasilnya akan disampaikan secara transparan dalam laporan keberlanjutan atau laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas dan untuk membangun kepercayaan publik.